Menu latihan timnas Indonesia jelang hadapi Irak di Piala Asia 2023 termasuk geber penyelesaian akhir. Penyerang timnas Indonesia, Hoki Caraka mengungkap menu latihan tim jelang hadapi laga perdana Piala Asia. Timnas Indonesia terus berlatih intens untuk Piala Asia. Hoki mengungkapkan bahwa para pemain mendapatkan 3 menu latihan. Sebagai striker, Hoki juga digeber latihan penyelesaian akhir mengingat finishing touch timnas Indonesia masih buruk. Berdasarkan 3 uji coba untuk Piala Asia kontra timnas Libya dan timnas Iran, skuad Garuda hanya mampu mencetak 1 gol dan kebobolan 11 gol. Di Piala Asia sendiri, Hoki kemungkinan akan diproyeksikan sebagai pelapis, karena harus bersaing dengan Ramadan Sananta dan Dimas Derajat untuk sebagai backup Rafael Struijk. Akankah Sintayong ganti formasi timnas Indonesia gara-gara kalah dari Libya dan Iran jelang Piala Asia? Dalam 2 laga terakhir uji coba, Sintayong mengandalkan formasi 3-4-1-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-5-1. Dalam pola itu, posisi penjaga gawang ditempati Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar diisi Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Yakob Sayuri ditempatkan sebagai wing back kanan dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral diisi Justin Hubner dan Ivar Jenner. Marcelino Ferdinand bertugas sebagai playmaker mendukung 2 penyerang Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Formasi ini sempat mendapat apresiasi ketika timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Meski kalah, timnas Indonesia tampil impresif dengan menguasai jalannya pertandingan. Selain menguasai laga, Ivar Jenner dan kawan-kawan juga mencetak peluang lebih banyak. Namun di laga uji coba kontra Iran, timnas Indonesia tak berdaya. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Sintayong tetap menerapkan formasi yang sama saat timnas Indonesia bertemu Irak di matchday pertama grup D Piala Asia 2023? Menurut prediksi, Sintayong tetap menurunkan formasi yang sama. Hanya saja ada beberapa pemain yang berpotensi digeser ke bangku cadangan. Yakob Sayuri bisa digantikan Sandy Walsh atau Asnawi Mangkualam. Jika Saine Patinama sudah tiba di Qatar setelah menjenguk sang ibunda, pemain yang satu ini dapat menggeser Pratama Arhan. Begitu juga di lini depan. Ramadan Sananta bisa masuk menggantikan Witan Sulaiman. Sekarang harapannya timnas Indonesia dapat tampil optimal di Piala Asia sehingga target lolos ke 16 besar dapat tercapai. Belum juga main, timnas Indonesia sudah dicap sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia mendapat cap sebagai tim terburuk di pentas Piala Asia dari YouTuber asal Amerika Serikat. Dalam kanal YouTube-nya yang bernama The Give and Go, sang YouTuber juga menyebut skuad Indonesia diperkuat banyak TikTokers. Hal itu tak lepas dari status skuad Garuda sebagai tim dengan rataan usia termuda di turnamen tersebut. 3 lawan timnas Indonesia memang bakal menjadi tembok besar yang menghalangi mimpi merah putih melaju ke partai puncak. Jangankan ke final, untuk lolos dari fase grup saja tidak akan mudah. Berdasarkan data, timnas Indonesia memiliki catatan seperti ranking FIFA misalnya, sehingga berasumsi bahwa timnas Indonesia adalah kontestan terburuk pada Piala Asia. Membaca fakta bahwa timnas Indonesia adalah tim dengan rata-rata pemain dengan usia termuda. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Asia memang tidak mulus. Sepanjang 2024 saja, 3 kekalahan diderita, yakni dari Libya dan Iran. Selain itu, melihat cuplikan pertandingan timnas Indonesia dan disimpulkan beberapa hal yang tidak enak ditonton. Tim Merah Putih sering melakukan kesalahan mendasar. Sintayong sudah tetapkan target timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023, harus menang atau cukup imbang. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, telah menetapkan target untuk melawan timnas Irak di Piala Asia Qatar. Apa ambisi arsitek asal Korea Selatan itu? Timnas Indonesia akan menantang Irak dalam partai pertama grup D. Sintayong menginginkan timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi Irak demi bisa mewujudkan pencapaian 4 poin di grup D Piala Asia.
Timnas Indonesia bakal menghadapi misi yang hampir mustahil untuk menahan Irak mengingat dalam pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tim berjulukan skuad Garuda ini dibantai 1-5. Sesudah melawan Irak, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Vietnam dan Timnas Jepang. Dalam perkiraan kalkulasi Sintayong, Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam, namun sadar diri dengan kekuatan Jepang yang memang mempunyai level berbeda. Dengan perolehan 4 poin, Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebagai satu dari 4 peringkat ketiga terbaik atau bahkan menjadi runner-up. Gara-gara faktor ini, Sintayong percaya diri Timnas Indonesia bisa bersinar di Piala Asia 2023. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong percaya diri pasukannya bisa bersinar di Piala Asia. Sebab menurut Sintayong memiliki faktor pengalaman yang dapat membantu Garuda meraih kemenangan di turnamen sepak bola terbesar se-Asia tersebut. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Di atas kertas, skuad Garuda menjadi tim underdog alias tidak diunggulkan di grup tersebut karena memiliki ranking FIFA terendah. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia, tertinggal jauh dari Jepang, Irak, dan Vietnam. Kendati demikian, Sintayong tetap percaya diri skuad Garuda akan mampu meraih kemenangan. Faktornya karena Shin merasa memiliki banyak pengalaman di berbagai turnamen termasuk saat melatih Timnas Indonesia hingga Korea Selatan di Piala Dunia. Faktor lainnya, Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berkualitas yang bermain di luar negeri maupun benua Eropa. Lebih lanjut, kemenangan yang ditargetkan Sintayong itu yakni menjungkalkan Vietnam. Sementara itu, dia menargetkan Timnas Indonesia mampu menahan Irak agar bisa menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia.